Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahida dari PKBM Generasi Juara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah riset. Yuk simak videonya sampai selesai ya. Apa yang harus dilakukan ketika kita ingin mengerjakan sebuah riset? Ada beberapa langkah dalam melakukan riset. Yang pertama adalah mengamati, yang kedua mempertanyakan, yang ketiga memprediksi, yang keempat merencanakan, yang kelima melakukan penyelidikan, yang keenam memproses informasi, yang ketujuh menganalisis, kedelapan mencipta, yang kesembilan mengevaluasi dan refleksi, dan yang terakhir ke-10 adalah mengkomunikasikan hasil. Nah, 10 langkah ini akan kita bahas satu persatu. Mengamati. Yang harus dilakukan ketika kita ingin mengamati suatu objek yang nantinya akan kita jadikan riset, yaitu perhatikanlah diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar kita. Hal apa yang membuat kita tertarik? Sehingga kita menjadikan salah satu objek tersebut menjadi sebuah riset. Contohnya, Ani suka dengan tanaman kol. Suatu ketika, dia berjalan di kebun kakek yang berada di daerah dataran rendah. Dia mengamati banyaknya kol yang terdapat di kebun kakek dengan seksama. Yang kedua, mempertanyakan hasil pengamatan yang kita dapat, kemudian masukkan ke dalam pikiran kita dan doronglah diri kita untuk berpikir sejenak dari objek yang telah diamati. Apa ya yang bisa dijadikan sebuah masalah yang nantinya akan kita jadikan sebuah riset yang menarik? Lalu, kita akan membuat daftar pertanyaan. Contohnya, apakah kol cocok ditanam di berbagai negara? Yang kedua, apakah kol di dataran rendah ukurannya sama dengan di dataran tinggi? Yang ketiga, dan lain-lain. Yang ketiga, memprediksi. Prediksi adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang sesuatu yang paling mungkin terjadi di masa depan berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki, agar kesalahannya dapat diperkecil. Contoh prediksi di sini adalah kol cocok di daerah tropis. Kol cocok ditanam di daerah tropis. Yang kedua, dataran rendah versus dataran tinggi. Kol itu tanaman pegunungan sehingga ukurannya jika ditanam di dataran tinggi akan lebih besar dibanding dengan dataran rendah. Langkah riset yang keempat adalah merencanakan. Yang pertama, memperkirakan tempat untuk dikunjungi dalam rangka melakukan penyelidikan atas hasil dari prediksi yang telah dibuat. Lalu, membuat janji untuk interview dengan narasumber untuk mencari jawaban, hasil prediksi, dan daftar pertanyaan yang telah dibuat. Selanjutnya, mengalokasikan jadwal penyelidikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan narasumber. Langkah yang kelima, melakukan penyelidikan, yaitu melakukan wawancara dengan narasumber sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah dibuat, dengan dibarengi mendokumentasikan penyelidikan yang berlangsung saat itu. Lalu, menjelajahi buku, ensiklopedia, artikel di internet, dan lain-lain untuk menunjang hasil dari penyelidikan yang telah kita lakukan. Langkah yang keenam adalah memproses informasi.
Mengumpulkan sejumlah data yang didapat dari penyelidikan langsung di lapangan dan referensi penunjang seperti buku, ensiklopedia, koran, majalah, maupun internet. Kemudian memetakan data dengan kategori penting, kurang penting, dan tidak penting yang diperoleh untuk mempermudah analisis berikutnya. Langkah ketujuh adalah menganalisis. Bentuk penyajian data kemudian beragam, bisa disajikan dalam bentuk grafik, chart, piktogram, dan bentuk lain, sehingga kumpulan data tersebut bisa lebih mudah disampaikan kepada orang lain. Selain itu, juga mengandung informasi yang jelas dan pembaca bisa dengan mudah mendapatkan informasi tersebut. Proses penyajian data diperlukan dalam analisis data kualitatif untuk bisa menyajikan atau menampilkan data dengan rapi, sistematis, tersusun dengan pola hubungan tertentu, terorganisir, dan sebagainya. Sehingga data ini tidak lagi berupa data mentah, akan tetapi sudah menjadi suatu informasi. Langkah ke-8 adalah mencipta. Hasil analisis data kemudian diolah lagi dalam bentuk karya cipta sesuai dengan yang diinginkan, misalnya seperti karya tulis, infografis, poster, komik, presentasi, video, dan lain-lain. Langkah yang ke-9 adalah evaluasi dan refleksi. Evaluasi. Bagaimana pencapaian riset yang telah dilakukan? Apakah manfaatnya sesuai dengan harapan? Dan lain-lain. Lalu, refleksi. Refleksi berupa penilaian diri sendiri atau tanggapan diri sendiri terhadap riset yang telah dilakukan. Langkah riset yang terakhir atau langkah yang ke-10 adalah mengkomunikasikan hasil. Hasil riset yang telah kita lakukan dapat dikomunikasikan baik secara lisan maupun tulisan, sehingga orang lain merasakan kebermanfaatan dari riset yang telah kita lakukan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.